Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida, NIM 2004050338, Unit 2 Angkatan 2020. Mata kuliah Geomorfologi Umum, dosen pengampun Fitria Mustika SPD MPD. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit tentang masalah bentuk lahan karst. Masalahnya antara pengertian, cirinya bentuk lahan, proses terbentuk manfaat karst. Nah, pengertian karst. Istilah karst berasal dari kata Yugoslavia yang berarti batu. Kemudian di pantai Adriatik bagian timur, yang batuannya hampir semuanya terdiri dari batuan kapur yang mempunyai gejala topografi. Sebagai hasil pelarutan disebut daerah karso. Nah, kemudian karst merupakan istilah dalam bahasa Jerman yang diturunkan dari bahasa Slovenia atau karst, yang berarti lahan gersang berbatu. Istilah karst di negara asalnya sebenarnya tidak berkaitan dengan batu gamping dan proses pelaruan. Namun, pada saat ini, istilah karst telah diadopsi untuk istilah bentuk lahan hasil proses pelarutan. Fromm dan William pada tahun 1989 mendefinisikan karst sebagai medan dengan kondisi hidrologi yang khas, sebagai akibat dari batuan yang mudah larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Nah, selanjutnya proses terbentuknya karst. Asal mula topografi karst adalah adanya pengendapan gamping di dasar laut, kemudian terangkat di atas permukaan air laut, dan selanjutnya oleh air hujan, batu gamping tersebut terlarutkan menjadi bentuk-bentuk kubah dan cekungan. Bila batu gamping sudah terlarut, biasanya akan menyisakan bagian-bagian yang tidak dapat larut dalam air, seperti terbentuknya pesenyawa karbon. Nah, sisa-sisa ini berkomposisi besi dan berwarna merah atau merah ke coklat. Nah, bentuk lahan karst dibagi menjadi dua, yaitu bentuk lahan negatif dan bentuk lahan positif. Nah, bentuk lahan negatif yaitu antara lain doline, uvala, dan poljen. Nah, apa itu yang dimaksud dengan bentuk lahan yang negatif? Yaitu bentuk lahan yang berada di bawah rata-rata permukaan setempat sebagai akibat proses pelarutan, runtuhan, maupun terban bentuk lahan. Nah, apa yang dimaksud dengan dolin? Dolin adalah batuan lahan yang paling banyak dijumpai di kawasan karst, bahkan di tempat beriklim. Nah, sedangkan uvala memiliki dasar yang tak terlarut yang mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik dari lereng dolin yang telah mengalami degradasi serta lantai di dasarnya tidak serata polje. Nah, selanjutnya adalah polje. Polje adalah ledokan tertutup yang luas dan memanjang yang terbentuk akibat runtuhannya dari beberapa goa dan biasanya dasarnya tertutup oleh aluvium. Nah, selanjutnya bentuk lahan karst. Bentuk lahan karst dibagi menjadi dua, yaitu bentuk lahan negatif dan bentuk lahan positif. Yang dimaksud dengan bentuk lahan negatif adalah bentuk lahan yang berada di bawah rata-rata permukaan setempat sebagai akibat proses pelarutan, runtuhan, maupun terbang bentuk lahan. Nah, bentuk lahan negatif ini dibagi menjadi tiga. Pertama, dolin. Dolin adalah bentuk lahan yang paling banyak dijumpai di kawasan karst, bahkan di daerah beriklim sedang. Sedangkan uvala memiliki dasar yang tak teratur yang mencerminkan ketinggian sebelumnya dan karakteristik dari lereng dolin yang telah
yang telah mengalami degradasi serta lantai dasarnya tidak serata polce. Yang ketiga, polce. Polce adalah ledokan tertutup yang luas dan memanjang yang terbentuk akibat runtuhannya dari beberapa goa dan biasanya di dasarnya tertutup oleh aluvium. Sedangkan bentuk lahan positif ini dibagi menjadi 9. Di antaranya stalaktit. Stalaktit adalah bentuk lahan meruncing yang menghadap ke bawah dan menempel di langit-langit goa yang terbentuk akibat akumulasi batuan karbonat yang larutan akibat adanya banjir. Yang kedua adalah stalagmit. Stalagmit ini hampir mirip dengan stalaktit, namun berada di bawah lantai dan menghadap ke atas. Grounds adalah kumpulan kalsik yang berkumpul atau terbentuk di antara air atau kemiringan tanah. Marble adalah batu gamping yang mengalami perubahan bentuk dimetamorfasekan oleh panas dan tekanan, sehingga merubah struktur yang unik dari batu tersebut. Stone adalah bentuk ini seperti stalaktit, tetapi berdiameter kecil sebesar tetesan air. Panjangnya 1-15 cm. Pearlis adalah kumpulan batu kalsik yang berkembang di dalam kolam di bawah tetesan air. Disebut pearlis karena bentuknya seperti mutiara. Nah, selanjutnya stylalita adalah garis gelombang yang terdapat pada potongan batu gamping. Quartine adalah sebuah endapan yang berbentuk seperti lembaran yang terlipat mengangtung di langit-langit gua atau di dinding gua. Yang terakhir ada raristone pool, berbentuk seperti bendungan yang terbentuk ketika terjadi pengendapan air CO2-nya, menghilangkan kalsit yang bersusun-susun. Baik, selanjutnya karakteristik bentuk lahan karst. Bentuk lahan kawasan daerah karst memiliki karakteristik berupa bentuk negatif yang tertutup dengan berbagai ukuran dan susunan, pola drainase yang terputus-putus, goa-goa, dan aliran sungai bawah tanah. Nah, tahukah kalian, bentukan alam permukaan kawasan karst sangatlah beragam-ragam, dan tiap daerahnya memiliki ciri atau bentuk yang berbeda. Seperti bentuk menara atau tower karst, dan seperti bentuk cawan terbalik atau konkav hill. Nah, di antara bukit-bukit karst, tower dan kontai bisa terlihat di lembah-lembah yang lebar atau sempit. Permasalahan di daerah karst. Seperti yang telah kita ketahui bahwa 25% permukaan bumi merupakan kawasan karst, sehingga 20% kehidupan di dunia pun tergantung pada kawasan ini. Keunikan kawasan karst itu sendiri terletak pada fenomena melimpahnya air bawah permukaannya yang membentuk jaringan sungai bawah tanah, namun di sisian kekeringan tanpa di permukaan tanahnya. Tahukah kalian, kawasan karst merupakan kawasan yang mudah rusak. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi karst. Faktor yang mempengaruhi karst. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi topografi karst, sehingga kawasan karst yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Adapun perbedaan tersebut ditimbul oleh: pertama, perbedaan litologi atau susunan batu gamping. Kedua, perbedaan ketebalan lapisan batu gamping. Ketiga, perbedaan kompaktis atau kemampatan. Keempat, perbedaan sistem celah rekah yang ada sejak terbentuknya lapisan batu gamping.
Kelima, pengaruh intensitas curah hujan daerah sekitar. Keenam, pengaruh jenis vegetasi yang berbeda. Ketujuh, pengaruh manusia yang membongkar batu gamping atau menanaminya setelah membabat habis vegetasi primer. Kedelapan, pengaruh titik elevasi kawasan atau ketinggian dari permukaan air laut. Nah, selanjutnya ke-9, pengaruh ketebalan lapisan tanah penutup atau topsoil pada kawasan tersebut. Ke-10, pengaruh tektonisme terhadap bentuk fisik dan sistem celah rekah. Nah, syarat-syarat terbentuknya kar. Pertama, adanya batuan yang mudah larut yang terletak di permukaan atau dekat permukaan, dan batuan yang paling cocok adalah batuan kapur. Kedua, batuan tersebut mempunyai celah atau susunannya berlapis-lapis. Ketiga, terdapat lembah yang dalam dan lebih rendah dari permukaan rata-rata batuan yang mudah larut tersebut. Hal ini diperlukan untuk mempermudah pengaliran air tanah yang telah mengandung hasil pelarutan, sehingga proses pelarutan dapat berlangsung terus-menerus. Keempat, daerah yang bersangkutan harus cukup mendapatkan curah hujan sebagai media pelarutan. Kelima, jika keempat syarat ini terpenuhi, barulah terbentuknya daerah yang memiliki topografi kars. Nah, ciri-ciri kawasan kars. Bentuk lahan asal kars memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan bentuk lahan lainnya. Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nah, menurut William D. Will pada tahun 1988 dalam bukunya yang berjudul Geomorphology and Hydrology of Carterton menyebutkan bahwa karakteristik bentuk lahan di kawasan kar atau dalam blok Geopolaroid Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, bentuk negatif yang tertutup dengan berbagai ukuran atau susunan, atau di sini bisa terbentuk ufala dan dolin. Kedua, drainase permukaan yang terputus atau biasanya terakhir pada sebuah skincare. Kedua, drainase permukaan yang terputus atau biasanya berakhir pada sebuah sinkhole, skincare, swallow hole. Ketiga, gua-gua dan sistem aliran bawah permukaan. Nah, sedangkan ciri-ciri kawasan kars yang saya kutip dari blog Hanageodu menyebutkan bahwa kawasan kars memiliki sejumlah karakteristik, antara lain terdapat sejumlah cekungan atau depres dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Cengkungan tersebut digenai air atau tanpa air dengan kedalaman dan jarak yang berbeda-beda. Kedua, bukit-bukit kecil dalam jumlah yang banyak yang merupakan sisi-sisi erosi akibat pelarutan kimia pada batu gamping sehingga terbentuk bukit-bukit atau conical hill. Ketiga, sungai-sungai tidak mengalami perkembangan permukaan. Sungai pada daerah kars umumnya terputus-putus, hilang kedalaman tanah dan begitu saja muncul dari dalam tanah. 4. Terdapatnya sungai-sungai di bawah permukaan. Adanya gua-gua kapur pada permukaan atau di atas permukaan. 5. Terdapat endapan sedimen lumpur berwarna merah yang merupakan endapan residual akibat pelapukan batu gamping. Keenam, permukaan yang terbuka mempunyai kenampakan yang kasar, pecah-pecah atau lubang-lubang maupun runcing-runcing. Nah, persebaran kars. Persebaran kars ini ada di mana-mana, seperti di Gunung Lesur, Aceh, perbukitan Bohorok,
Sumatera Utara, Pegunungan Geden, Jawa Timur, Perbukitan Karsumba, Nusa Tenggara. Namun, apabila adanya eksploitasi tak terkendali akan merusak ekosistem makhluk hidup di dalamnya, maka kita sebagai manusia harus menjaga betapa pentingnya lahan kars tersebut bagi flora dan fauna. Jangan kita rusak. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Jika ada lebih